Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Upaya menghilangkan trauma akibat bencana terus dilakukan oleh petugas. Seperti yang dilakukan di salah satu posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sudah ada Kurnia Amal, pemirsa, yang akan mengabarkan aktivitas trauma healing di salah satu posko pengungsian. Amal, bagaimana aktivitas trauma healing di sana? Betul sekali, Ana Tialita dan juga pemirsa, pasca banjir bandang yang menimpa Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 11 Mei yang lalu, ini sejumlah 45 anak terdampak di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, di mana saat ini memang disediakan layanan untuk trauma healing bagi anak-anak yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024. Beragam aktivitas dilakukan di tempat saya mengabarkan di posko trauma healing yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan juga RSAM, di mana untuk trauma healing ini sendiri beragam kegiatan dilakukan seperti game interaktif, kemudian pelayanan pendampingan dari dokter anak dan juga dari psikiater, dan saat ini anak-anak di posko pengungsian sedang melakukan games interaktif dengan krayon dan juga kertas untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Kemarin acara ini juga telah dilaksukan setiap harinya sekitar pada pukul 8 hingga pada pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat sebagai upaya penyembuhan atau pemulihan dari trauma healing dan juga sebagai upaya untuk melakukan aktivitas senggang di posko pengungsian. Kami akan berbincang dengan salah satu dokter anak yang sudah bersiaga di sini, seperti apa bentuk dari pemulihan trauma pasca bencana yang telah terjadi. Kita telah terhubung dengan salah satu dokter. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dengan dokter siapa? Saya Dr. Liza Fitria, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Dok, ini bisa dijelaskan upaya apa yang dilakukan oleh RSAM sendiri untuk memulihkan trauma anak-anak pasca bencana alam banjir bandang ini? Ya, terima kasih. Kita bertanggung jawab juga terhadap kesehatan anak-anak kita di daerah pengungsian ini. Jadi kita melakukan trauma healing bersama tim kesehatan, psikiater, dokter anak, kemudian tim psikolog juga, dan rekan-rekan lainnya memberikan trauma healing berupa bercerita, kemudian ada menggambar, kemudian bernyanyi bersama, sehingga anak-anak di pengungsian ini juga mempunyai kegiatan di waktu-waktu senggangnya menghilangkan trauma gitu. Dari assessment yang dilakukan oleh dokter sendiri, apakah anak-anak terdampak ini bercerita tentang ketakutan dan traumanya? Ya, benar. Anak-anak ini sebagian juga masih ada trauma ketika hujan datang. Mereka masih sedikit trauma dengan banjir yang pernah terjadi. Jadi kita berupaya menghilangkan trauma itu dengan memberikan kegiatan-kegiatan positif. Kita mengajaknya bernyanyi sehingga dia senang, tersenyum, bergembira. Mudah-mudahan perlahan trauma itu bisa hilang. Lalu upaya apa saja yang telah dilakukan, seperti adakah konseling atau mungkin upaya games-game tertentu yang memang untuk mengetahui bahwasannya seberapa tingkat trauma dari adik-adik kita ini, Dok? Ya, mungkin nanti untuk khusus bagian menilai traumanya nanti kita ada timnya, dari psikolog juga ada. Nah, untuk sementara kita melakukan games, kita melihat seberapa jauh traumanya terhadap kejadian yang sudah ada. Baik, dokter, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan salah satu dokter spesialis anak, di mana keceriaan di tengah rasa duka ini terpancar dari adik-adik yang memang ketika saya berbincang dengan adik-adik, mereka sedikit mempunyai trauma dengan banjir bandang yang terjadi, dan saat ini mereka sedang mengekspresikan bagaimana pikiran mereka dan juga mengekspresikan untuk hilang dari trauma. Kami akan sedikit berbincang-bincang juga, pemirsa, dengan salah satu adik-adik yang sedang melakukan aktivitas trauma healing. Adik, assalamualaikum. Boleh ngomong bincang-bincang sedikit gak sebentar? Ini lagi gambar apa sih kalau boleh tahu? Pemandangan. Pemandangan. Adik kelas berapa sih? Namanya siapa? Dea. Dia kelas berapa? 4. Senang nggak ini dengan acara ini? Senang. Kemarin di sini tinggal sama siapa? Di pengungsian ini.
Eh, Mama, Papa, Abang. Mama, papa, sama abang. Terus kalau ada kegiatan ini biasanya ngapain aja? Main-main kah atau seperti apa? Main-main. Gamesnya apa aja kalau boleh tahu? Kayak misalkan mewarnai atau apa? Mewarnai. Terus games apa lagi? Kayak menari bersama gitu-gitu ya? Iya. Makasih ya Dek, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, itu tadi keceriaan dari anak-anak di pengungsian, tepatnya di Desa Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan di sini memang ada sekitar 5 anak terdampak. Dan juga untuk saat ini masih ada 1 orang yang dirawat di rumah sakit. Dan juga untuk jumlah rumah rusak di tempat ini ada sekitar 102 unit, rumah rusak sedang ada 77 unit. Dan untuk di posko ini terdapat sekitar 15 lansia dan untuk totalnya ini sekitar 93 warga terdampak dan juga ada sekitar 25 kepala keluarga yang harus mengungsi di posko terpadu di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita doakan semoga Kabupaten Agam dan juga Provinsi Sumatera ini cepat pulih dengan bencana yang telah terjadi dan masyarakat sekitar dapat beraktivitas kembali. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Agam, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Laporan langsung Kurnia Amal, kami doakan juga agar Sumatera Barat segera pulih dari bencana. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali. Pemirsa, sejumlah bantuan untuk korban banjir bandang telah berdatangan ke posko utama Tanah Datar, Sumatera Barat. Sudah terhubung pemirsa bersama kami Andri Saputra. Selamat siang Andri, bantuan apa saja yang telah diterima di posko utama? Ya, selamat siang Ana dan pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Saat sekarang ini saya berada di posko utama penanggulangan bencana banjir bandang Kabupaten Tanah Datar. Pada saya sekarang berada di gudang logistik bantuan yang akan disebar nantinya ke lokasi pengungsian yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Bantuan yang sudah banyak sampai itu berupa pakaian bersih dan juga pakaian anak, juga ada tempat tidur orang dewasa juga, anak-anak juga, dan beberapa ada bantuan konsumsi seperti air mineral, juga ada bantuan mie, juga ada bantuan sembako berupa beras. Begitu, Ana. Oke, bantuan sudah mulai berdatangan. Bagaimana dengan pengungsi yang berada di sana? Apakah kemudian masih tetap mengungsi atau ada yang sudah kembali ke lokasi rumahnya masing-masing? Ya, beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Rambatan itu masih ada sekitar 150 pengungsi masih berada di posko pengungsian, yaitu tempatnya di kantor Wali Nagari Kecamatan Rambatan. Oke. Itu Ana. Oke, untuk dapur umum, apakah ada kekurangan seperti logistik, kemudian alat masak atau bantuan lainnya? Untuk dapur umum sendiri, Pemda dari Tanah Datar sendiri sudah menyediakan beberapa item makanan yang akan didistribusikan kepada para pengungsi juga dan juga tim SAR. Seperti di dapur umum ini sekitar 5.000 porsi setiap harinya itu akan disebar kepada para pengungsi dan juga tim SAR sendiri. Tim SAR itu ada sarapan pagi, sarapan siang, juga makan malam nanti. Oke, gitu, untuk fokus penanganan pasca bencana saat ini seperti apa? Ya, Pemda dan beberapa Forkopimda di Kabupaten Tanah Datar sendiri untuk sekarang ini lebih melakukan survei dan koordinasi untuk melakukan trauma healing kepada para pengungsi, juga kepada anak-anak seperti Polres Tanah Datar sendiri. Polres Tanah Datar bekerjasama dengan Bayangkari itu ada program sedang trauma healing di posko-posko pengungsian seperti di kawasan Rambatan dan di kawasan Perambahan. Saat ini Polres Tanah Datar sedang melakukan trauma healing di Kecamatan Rambatan. Begitu.
Baik, terima kasih laporan langsung Andre Saputra dari Tanah Datar. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi penutup pemirsa jumpa kita di Breaking News hari ini. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.